video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membongkar rahasia di balik keris yang bisa berdiri walaupun nggak ada wanita. Iya, maksudnya yang diriin cowok gitu. Di luar sana banyak banget nih dukun-dukun yang jual keris yang bisa berdiri ini dengan embel-embel di dalamnya ada kodamnya. Ada lagi yang jual karena katanya ada energi tertentu yang dapat menolak bala, sehingga energi tersebut dapat menahan kerisnya untuk berdiri gitu. Bahkan di luar sana banyak juga dukun-dukun yang berkedok agamis yang mengatakan bahwa keris berdiri ini karena dalamnya ada kiainya gitu. Waduh, ini mencemarkan nama baik kiai nih kalau kayak gitu tuh. Maka dari itu, di video kali ini gue akan bongkar rahasianya secara total kenapa keris ini bisa berdiri. Tapi sebelum gue membongkar rahasia di balik keris berdiri ini, seperti biasanya gue akan tonton dulu nih video-video orang yang mempraktekkan keris berdiri ini yang katanya sakti, ya. Ingat, katanya di sini adalah kata orang awam, bukan kata orang-orang yang ada di video ini. Nanti kejadian lagi ya kan, video gue dipotong-potong seenak jidat, terus dibilangnya menghina keris. Waduh. Pokoknya kalau ada kasus kayak gitu lagi ya, ada orang jahil yang motong-motong video gue seenak jidat lagi, sumpah, gue akan bawa ke jalur hukum. Oke, langsung aja kita simak ke video yang pertama nih. Video pertama ini tentang salah satu media yang mendatangi kolektor keris untuk mencari tahu tentang kenapa keris ini bisa berdiri. Tapi video ini kurang naik nih, sehingga masih banyak orang awam di luar sana yang menganggap bahwa keris berdiri ini adalah mistik gitu. Ya wajar sih, karena kan penonton Indonesia kebanyakan suka sama adegan-adegan yang ngambil barang aja perlu banyak acting ya kan? Kayak misalkan kayak gini nih, ya kan? Wah, di sini saya merasakan aura panas ya. Wah, 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 wah. Saya menemukan di sini, ya kayak gitu-gitulah. Tapi bedanya ditaruhnya di dalam tanah ya. Cuma kalau yang di video-video itu kan kerjanya tim gitu, yang naruh, yang ngubur krunya dikasih tanda sehingga yang banyak actingnya ini tahu posisi di mana diletakkan bendanya gitu. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita tonton videonya nih. Langsung ke intinya aja nih. Tapi Pak, ada pernah yang seperti mengatakan bahwa wah ini keris berdiri ini seperti saya mempunyai kekuatan seperti itu Pak. Ada yang pernah mengatakan seperti itu. Ya, yang ngomong kayak gitu ya orang-orang abnormal ya. Utara selatan di satu Orang-orang yang nggak normal yang ngomong di gitu. sini, makanya jadi begini. Wih. Keseimbangan. Besi, Oke tuh, kata bapaknya juga keseimbangan tuh ya kan. Kalau orang normal gitu. Ini kan ada yang menciptakan. Oke, ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi yang ngomong katanya punya kekuatan lah, ada apanya-apanya gitu. Mistik-mistik ya kan bilangnya, padahal keris berdiri doang gitu. Ya itu orang-orang yang. Jadi kalau orang normal ya, kita nih para normal ya, para orang-orang normal, ya pasti kayak bapak kolektor keris ini mengatakan bahwa itu adalah keseimbangan gitu. Nanti sebelum gue bongkar rahasianya, gue akan coba juga nih untuk mendirikan keris punya gue. Ini kita lanjut dulu video yang kedua. Ya, ini adalah prosesi daripada pendirian keris. Wih. Ya. Adab terkait tentang pemberlakuan senjata di lingkungan ranah Melayu. Oke. Ya, jadi memang dalam membuka keris ini ada adab-adabnya tertentu di beberapa wilayah, beda-beda gitu. Jadi abang-abang ini juga mengatakan bahwa keris berdiri ini seimbang. Jadi sebenarnya ini
ngasih tahu, memberi edukasi bahwa ini bukan mistik, tapi keseimbangan gitu. Pendirian keris oleh Nicholas Batang di Laut Kayun. Nah, tuh ya. Sama sekali tidak ada unsur daripada kekuatan kodam dan lain sebagainya. Tidak ada lubang, Ya, tidak ada tuh. penancapan daripada keris itu. Ada buktinya kalau keris ini bukan kodam. Dia jatuh kan? Ya, menandakan atau melainkan menguji daripada keseimbangan sarung dan gagang keris itu sendiri. Ya, gitulah kurang lebih ya. Jadi intinya video ini berusaha menjelaskan bahwa keris ini berdiri bukan karena ada mistik-mistiknya, tapi memang keseimbangan gitu. Ya, langsung aja nih, gue penasaran nih. Kita lihat komentar-komentar yang ada di video ini nih. Padahal ini kan video mengedukasi gitu kan. Coba kita lihat. Nih, ada dari Jai Harno. Jauhkan dari sarung, Bang Bro. Atau suruh keluar sendiri dari sarung dan suruh berdiri. Kalau belum pernah lihat, datang ke Jateng, Bang, di Boyolali. Salam Wosi Aji. Waduh, anjay. Ini nanti gue praktekin yang tanpa sarung ya, tanpa warangka. Jadi memang banyak jenisnya. Ada yang bisa berdiri harus pakai warangka, ada yang di atas warangkanya, ada yang tanpa warangka sama sekali. Kebetulan yang gue punya bisa berdiri tanpa warangka. Lalu lanjut lagi ke komentar paling atas yang kedua. Tuh, dari Doni Yanuar. Disimak videonya, mereka udah bilang bukan dari kodam. Mereka bilang keseimbangan, bukan dari kodam. Gimana sih nontonnya? Makanya jangan sambil ngantuk nontonnya. Tuh, ini memang nih kebanyakan gitu kan. Orang-orang udah dijelasin ini berdiri pakai keseimbangan di videonya. Tetap di komentarnya ngejek-ngejeknya, oh itu mah bukan pakai kodam dan lain sebagainya gitu. Sama kayak video gue yang matahin besi. Yang gue bongkar rahasianya adalah rahasia perdukunan matahin besi. Dibilangnya menghina pencak silat, kan dablek ya. Oke, kurang lebih begitu aja video-video tentang keris berdiri yang bisa gue tonton yang ada di YouTube. Langsung aja sekarang gue akan bahas total tentang rahasia dibalik keris berdiri. Check this out. Oke, sekarang kursinya udah gue geser agar lebih mudah untuk mendirikan keris ini nih. Jadi sebenarnya keris ini ada beberapa bagian. Kalau bagian luarnya ini disebutnya warangka, kalau nggak salah ya. Gue nggak terlalu tahu betul nama-namanya sebenarnya, tapi setahu gue ini namanya warangka. Terus ini ada wilah keris namanya. Ini wilah keris. Ini ada namanya juga tapi lupa namanya apa. Langsung aja nih. Ini kebetulan kerisnya bisa berdiri seperti ini, bisa berdiri seperti ini juga. Jadi bisa bulak-balik dan berdirinya tanpa warangka. Langsung aja nih. Ini dilepas dulu ya. Kita akan coba berdiriin kebalik dulu nih. Karena ini kayaknya emang disetel atau disetting dan dibuat untuk berdirinya kebalik. Karena kalau berdiri kayak gini nih, seimbanginnya lebih sulit. Lebih mudah berdiriin kebalik begini nih ya. Sekarang kita akan coba dulu nih. Kelihatan ya di kamera ya. Nah, ya kan? Dia bisa berdiri tanpa ada tali apapun, tanpa ada penyangga, tanpa ada lubang, dan nggak memang berdiri karena keseimbangan gitu, bukan karena mistik-mistik. Ini totalitas bisa dicek, nggak ada benang, ya. Seperti ini pembuktiannya. Ini jenis berdirinya tuh banyak ya. Ada yang bisa berdiri di atas ininya gitu. Mungkin seimbanginnya agak lebih sulit lagi. Ada yang berdirinya juga pakai ini, ya, pakai sarungnya. Kalau ini memang dibuat tanpa sarung berdirinya. Nah, sekarang coba kita berdiriin kebalikannya nih, yaitu di pusat tajamnya ini nih. Coba. Sekarang kita coba berdiriin seperti ini. Ini sejujurnya agak lebih sulit nih. Butuh konsentrasi yang lebih maksimal. A few moments later.
lebih kayak gitu. Jadi kalau keris punya gua, memang ini lebih mudah berdiri seperti ini. Kalau dibaliknya bisa, cuma butuh konsentrasi dan keseimbangan yang luar biasa nih. Dan waktunya nggak sebentar juga. Tapi ada keris-keris di luar sana yang bisa berdiri pakai warangka di atas seperti ini, seperti ini. Bahkan ada juga yang bisa berdiri di gagang gelas dan lain sebagainya. Karena memang beda-beda jenis. Dan harga sebenarnya untuk keris berdiri seperti ini itu harganya kisaran dari harga 500.000, bahkan ada juga yang 300 ribuan yang berdiri di warangka kayak gini, sampai harga jutaan, 2 juta sih biasanya, 2 juta sampai 3 juta, tergantung ukiran dan jenisnya. Karena di luar sana ada keris juga yang ukirannya tuh emas gitu, jadi lebih mewah kelihatannya. Bahkan ada juga yang mungkin umur kerisnya ratusan tahun gitu, karena pengrajinnya tuh pengrajin yang spesial, jadi harganya mahal, itu ada juga. Jadi memang untuk harga keris sendiri bermacam-macam. Nah, bagi kalian yang mau nyoba ini, gimana rasanya ngediriin keris ya, gimana sulitnya mendirikan keris, kalian bisa praktekin di rumah walaupun kalian nggak punya keris. Caranya adalah dengan menggunakan garpu dan sendok seperti ini. Ini pastikan sendok dan garpunya sesuai ya, jangan tebel sebelah gitu. Nah, lalu kalian taruh sendoknya seperti ini ya, kelihatan ya di kamera ya. Lalu dirikan garpunya seperti ini nih. Ini butuh konsentrasi juga nih, luar biasa, untuk bisa mendapatkan titik nol gravitasinya. Nah, kayak gitu. Kalian bisa praktekin ini di rumah sampai garpunya berdiri seperti ini. Ini rasanya sama seperti mendirikan keris. Maka dari itu kalian bisa coba merasakannya sekarang di rumah masing-masing, agar kalian bisa menghargai bagaimana keahlian seseorang dalam mendirikan keris. Bukan karena mistik, tapi memang karena keahlian, konsentrasi, dan ketenangan jiwa untuk bisa mendirikan keris dan benda-benda seperti garpu dan sendok ini nih. Coba sekarang. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you to next miracle. Thanks, kamsahamnida, syukranda. Terima kasih. Bye-bye.